Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-63. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, seperti dikuasai oleh kekuatan yang tak dimengerti, maka orang itu menganggukkan kepalanya berkali-kali, seakan-akan ia ingin meyakinkan bahwa ia benar-benar tidak akan berkata sepatah kata pun lagi. Lihat arena itu, geram Ken Arok. Orang itu mengangkat wajahnya dan dilihatnya apa yang terjadi di arena. Kembali ia terkejut. Keseimbangan perkelahian itu benar-benar telah berubah. Ternyata Witantra yang mendapat tekanan terus-menerus tanpa terkendali. Akhirnya sedikit demi sedikit kesabarannya berguguran seperti batu padas di pinggir lautan. Sedikit demi sedikit, gelombang menggamitnya siang dan malam. Sehingga akhirnya selapis demi selapis betapapun tipisnya, batu padas itu pun akan rontok. Demikianlah Witantra kemudian telah hampir kehilangan kesabarannya. Dengan sekuat tenaga ia telah berhasil menindas keraguan-raguannya. Namun meskipun demikian ia sama sekali tidak kehilangan ketenangan dan kesadarannya bahwa apa yang dilakukan bukanlah suatu nyala dendam di dalam hati. Bukan suatu keharusan untuk memusnahkan, tetapi sekedar untuk menundukkan hati kuda sempana yang keras sekeras batu hitam. Demikianlah, kemudian ternyata bahwa prajurit perwira pengawal istana itu dapat menguasai keadaan sebaik-baiknya. Betapapun dahsyatnya tenaga dan kemampuan kuda sempana, namun ilmu yang tersimpan di dalam diri Witantra mampu mengimbanginya. Witantra adalah seorang yang memiliki perbendaharaan pengalaman yang sangat luas, perang tanding, gelar-gelar perang dan bahkan dalam perang-perang berubuh yang sangat kacau. Itulah sebabnya maka ia mempunyai banyak cara untuk menundukkan musuh-musuhnya. Kali ini Witantra menempuh cara yang sangat sederhana. Dibiarkannya lawannya bekerja mati-matian. Dilayaninya lawan itu secukupnya, asal dirinya sendiri tidak terjatuhkan karenanya. Dan kemudian dibiarkannya lawan itu menjadi sedemikian bernafsu. Akhirnya lawannya akan berhenti kelelahan. Maka demikianlah setiap kali Witantra hanya memancing nafsu kuda sempana yang sedang meluap-luap. Sekali ia menyerang, menyentuhnya apabila mungkin, atau menekannya seketat-ketatnya. Apabila kuda sempana kemudian melepaskan semua kekuatan, kemampuan dan tenaganya, maka dibiarkannya kuda sempana menghabiskan nafasnya sendiri. Witantra melawannya sekedar untuk membebaskan dirinya dari serangan yang berbahaya. Beberapa orang melihat cara yang ditempuh kuda sempana itu. Aku Tumapel pun melihat pula. Dalam kebingungannya Aku Tumapel tidak dapat menilai apakah cara itu adalah cara yang sebaik-baiknya. Sekali-kali ia berpaling, dicarinya orang-orang yang akan dapat diajaknya berbicara untuk mengurangi ketegangan yang menghimpit perasaannya. Tetapi orang-orang yang duduk di belakang
belakangnya adalah orang-orang yang sama sekali tidak tahu menahu persoalan itu dengan baik pula, sehingga aku takut seandainya ada kata-katanya yang terloncat tanpa disadarinya. Tetapi agak jauh di belakang, tiba-tiba dilihatnya Ken Arok dengan wajah yang tidak kalah tegangnya dengan wajah Tunggul Ametung sendiri. Karena itu dengan serta-merta Tunggul Ametung melambaikan tangannya, memanggil Ken Arok untuk maju dan duduk di sampingnya. Ken Arok menjadi ragu-ragu sejenak, sekali-sekali ditebarkannya pandangan matanya berkeliling. Ia mengerutkan keningnya ketika dirasanya semua mata sejenak melepaskan perkelahian di arena dan memandang kepadanya. Sekali lagi Tunggul Ametung melambaikan tangannya dan Ken Arok tidak dapat menolaknya. Apabila ia tidak segera datang, maka Tunggul Ametung itu pasti akan berteriak-teriak membentaknya. Karena itu, sambil berjongkok ia beringsut maju, melampaui beberapa pemimpin pelayan dalam dan kemudian beberapa perwira dari berbagai kesatuan. Akhirnya ia duduk di belakang Tunggul Ametung. Namun terasa Tunggul Ametung itu menyambar tangannya dan menariknya dekat di sampingnya. Alangkah kuatnya tangan itu ketika jari-jari Tunggul Ametung menyentuhnya, serasa sebuah himpitan besi melingkari tangannya, sehingga sebelum ia menyadari keadaannya, ia sudah terpaksa beringsut maju. Ken Arok menjadi berdebar-debar, bukan saja karena ia duduk di samping Akuwu, di muka para perwira dan pimpinan pemerintahan. Namun demikian, diketahuinya betapa kuatnya tangan Akuwu Tunggul Ametung, betapa tenaga yang tersirat dan di dalam tubuhnya. Baru sejenak kemudian, tubuh Ken Arok telah dibasahi oleh keringat dinginnya. Sebagai seorang pelayan dalam dari tingkat yang paling rendah, maka tiba-tiba ia harus duduk di samping Akuwu Tunggul Ametung, di muka para perwira dan pimpinan pemerintahan. Betapapun juga hati Ken Arok bergetar semakin cepat. Mungkin aku lebih mengenalnya dari kawan-kawannya, dan itu hanya karena seorang pendeta langsung menyerahkannya untuk menghamba kepada Tunggul Ametung sendiri. Tetapi untuk kemudian langsung duduk di sampingnya dalam keadaan yang resmi itu benar-benar mendebarkan. Ternyata beberapa orang pun menjadi heran kenapa Akuwu memanggil seorang pelayan dalam yang belum lama menghambakan diri di Tumapel. Namun segera mereka kehilangan perhatian atas persoalan itu, sebab mereka semuanya telah mengenal tabiat dari Akuwu Tunggul Ametung. Di samping kegelisahannya tentang dirinya, Ken Arok tak habis pikirnya. Kekuatan apakah yang menyebabkan tangan Akuwu itu serasa sekeras besi? Seorang pelayan dalam kawannya hampir mati beku melihat jari-jarinya mampu memecahkan sebutir batu. Apalagi kalau dirasakannya betapa keras dan kuatnya tangan Tunggul Ametung dalam keadaan yang wajar itu. Bagaimanakah kira-kira kekuatan tangan itu apabila dilambari oleh pemusatan kekuatan lahir dan batinnya? Mustahil seorang Akuwu tidak menyimpan ilmu yang kuat di dalam dirinya. Kalau Akuwu Tunggul Ametung sendiri yang tampil di arena, maka aku kira kuda sempana akan menjadi lumat, pikir Ken Arok.
Sementara perkelahian masih berlangsung terus, Witantra masih membiarkan lawannya menyerangnya. Dengan sepenuh nafsu kemarahannya, Witantra masih melayaninya dengan cara yang sama, membiarkan lawannya berhenti kelelahan. Aku Tunggul Ametung menggeram-geram dan demikian katanya kepada Ken Arok perlahan. "Apa yang kau lihat dalam perkelahian itu?" Ken Arok menjadi bingung. Bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu? Apakah sebenarnya yang dilihatnya? Kuda Sempana bertempur mati-matian dan Witantra berjuang untuk mempertahankan dirinya. Sekali lagi Tunggul Ametung mendesaknya. "Hei, apa yang kau lihat? Apakah kau tidur?" Ken Arok tidak dapat menjawab lain daripada yang dilihatnya. Karena itu dengan terburu-buru ia berkata, "Hamba melihat Kakang Witantra mencoba mengalahkan lawannya dengan memberinya kesempatan berbuat sebanyak-banyaknya, sehingga kemudian ia akan menjadi sangat lelah." "Ya, kedua-duanya tolol," geram Tunggul Ametung. "Alangkah bodohnya Kuda Sempana. Ia dapat berbuat lain daripada menghabiskan nafasnya. Dan alangkah bodohnya Witantra. Ia dapat mempersingkat perkelahian itu dan ia akan cepat selesai pula." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Pendapat aku Tunggul Ametung itu tepat benar menurut penilaian Ken Arok. Sekali ia berpaling memandangi wajah aku yang tegang, namun kemudian kembali matanya terlempar ke arena kepada Witantra dan Kuda Sempana yang lagi memeras tenaganya. Tetapi Witantra dan Kuda Sempana sendiri ternyata berada dalam keadaan yang berbeda. Meskipun di dalam dada Witantra kadang-kadang timbul pula keinginannya untuk segera mengakhiri perkelahian, namun untuk menundukkan Kuda Sempana bukanlah pekerjaan yang terlalu mudah baginya. Sekali-kali ia telah mencoba pula menyerang seperti badai menghantam gunung, meskipun ia masih selalu diganggu oleh kesadarannya bahwa ia tidak harus menciderai lawannya. Namun Kuda Sempana mampu saja menyelamatkan dirinya dan masih saja berhasil bertahan dan menyerangnya. Dalam pada itu Kuda Sempana yang sedang berkelahi mati-matian itu benar-benar kehilangan pengamatan. Bagi mereka yang duduk di luar arena segera dapat melihat bahwa Witantra menunggunya sampai tenaganya terperas habis. Tetapi bagi Kuda Sempana sendiri yang berada di arena, yang melihat perkelahian itu tanpa jarak, tidaklah segera ia dapat merasakan siasat Witantra itu. Apalagi Witantra melakukan dengan baik dan cermat. Sekali-kali Witantra memancingnya dalam pemerasan tenaga dan nafas, namun kemudian dibiarkannya Kuda Sempana menyerangnya bertubi-tubi. Ia hanya berusaha menghindari serangan-serangan itu dan mencoba membiarkan Kuda Sempana menjadi semakin garang. Namun perkelahian itu semakin lama menjadi semakin cepat pula. Kuda Sempana benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuan dan kecakapannya, sehingga beberapa orang yang berada di luar arena menjadi semakin tegang. Apakah Witantra akan tetap pada pendiriannya, membiarkan Kuda Sempana berhenti dengan sendirinya? Tetapi keadaan ternyata segera berubah. Witantra semakin lama semakin kehilangan kesempatan untuk mempertahankan diri. Serangan-serangan Kuda Sempana mengalir seperti banjir bandang. Dilandanya semua yang menghalang-halanginya. Semakin lama semakin dahsyat dan semakin lama derunya semakin cepat, sehingga kemudian Witantra pun selalu terdesak.
Akhirnya Witantra tidak dapat bertahan dengan caranya, meskipun ia akan dapat lebih lama bertahan. Namun apabila pada suatu ketika serangan kuda sempana benar-benar berhasil mengenainya di tempat-tempat yang berbahaya, maka ia pasti akan kehilangan semua kesempatan. Karena itu, maka tiba-tiba ia merubah caranya. Meskipun ia tidak ingin mencelakakan kuda sempana, tetapi melawan seseorang yang bertempur di antara hidup dan mati, maka adalah bukan salahnya apabila ia terpaksa mengerahkan segenap kemampuan yang ada pula. Itulah sebabnya kemudian Witantra menggeram dan dengan dahsyatnya ia mulai membalas setiap serangan dengan serangan. Perubahan pada tata gerak Witantra benar-benar menarik perhatian mereka yang berada di luar arena. Mereka melihat bahwa Witantra berusaha untuk menemukan keseimbangan dalam perkelahian itu. Namun dengan demikian, maka dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan yang sama sekali tidak dikehendaki. Dalam perkelahian yang sama-sama keras dan tegang itu, maka perkelahian itu akan benar-benar menjadi perang tanding dalam tingkat yang tertinggi, sampai mati. Witantra semula sama sekali tidak menghendakinya, namun ia tidak mau menjadi korban karenanya. Ia menghindari pembunuhan, tetapi ia juga tidak mau terbunuh dalam arena itu. Serangan-serangan Witantra yang kemudian menjadi semakin dahsyat terasa pula oleh kuda sempana. Anak muda yang semula merasa bahwa ia akan berhasil menguasai lawannya, tiba-tiba menjadi cemas dan ragu-ragu. Kenapa tiba-tiba saja Witantra mampu melawan semua serangan-serangannya dan bahkan dengan dahsyatnya segera menyerang kembali? Dalam kecemasan itu Witantra mendesaknya terus, bahkan kemudian terdengar Witantra berdesis. "Sampai kapan perkelahian itu akan berlangsung, Adi?" Kuda sempana menggeram. Ia tidak peduli apa saja yang akan terjadi atas dirinya dan diri lawannya, sehingga karena itu ia menjawab, "Sampai setiap orang tahu bahwa memang akulah yang berhak atas gadis itu." "Jangan keras kepala," sahut Witantra. "Aku akan memperketat serangan seterusnya apabila kau tidak segera mengakui bahwa kau akan melepaskan niatmu memiliki Gendedes itu." "Setan!" Hampir saja kuda sempana berteriak, namun untunglah bahwa suaranya seolah-olah tersangkut di kerongkongan. Namun dengan demikian kemarahannya menanjak sampai ke puncak ubun-ubunnya, sehingga tanpa sesadarnya kuda sempana telah benar-benar memeras segenap tenaga yang ada di dalam dirinya. Tetapi ternyata kuda sempana benar-benar tidak mampu melampaui ketangguhan tenaga Witantra yang mempunyai pengalaman yang sangat luas itu. Apalagi ketika Witantra tidak lagi sekedar menunggu kuda sempana kelelahan, setelah ia menentukan tekad bahwa apabila terjadi sesuatu di dalam arena itu, ia sama sekali tidak menghendakinya, namun adalah mungkin sekali bahwa bermain air akan dapat menjadi basah. Meskipun demikian, Witantra masih saja menyadari keadaan. Ia benar-benar tidak ingin mencelakakan lawannya, apalagi membunuhnya. Ia hanya ingin menjatuhkannya, dan apabila terpaksa melukainya, maka luka itu akan segera dapat disembuhkan. Tetapi
Tetapi tidak demikian dengan kuda Sempana. Ia telah kehilangan segala macam ketenangan berpikir. Kini ia merasa bahwa tenaganya semakin lama menjadi semakin surut, sebelum ada tanda-tanda bahwa ia akan segera mampu mengalahkan Witantra. Bahkan Witantra itu nampaknya semakin lama menjadi semakin garang. Karena itu, setelah ia kehabisan segenap pertimbangannya, setelah ia kehilangan setiap kesempatan untuk memenangkan pertandingan itu, maka sampailah ia pada kesimpulan yang berbahaya. Ia kini sedang melakukan perang tanding, sehingga apapun yang dilakukannya yang bersumber pada dirinya, baginya sama sekali tidak menyalahi ketentuan dan kejantanan, karena setiap kemampuan yang ada pada dirinya adalah bagian dari dirinya itu, dirinya yang sedang melangsungkan perang tanding di arena. Maka dengan demikian, kuda Sempana sampai pada kesimpulan bahwa suatu ketika akan dipergunakannya kemampuannya yang tertinggi. Tunggul Ametung yang menyaksikan perubahan-perubahan di dalam tata gerak Witantra itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Wajahnya kini tidak lagi setegang beberapa saat sebelumnya, seakan-akan ia telah menemukan keyakinan bahwa Witantra akan dapat menguasai keadaan betapapun lambatnya. Semula Tunggul Ametung benar-benar tidak telaten melihat cara Witantra bertempur itu, menunggu, membiarkan lawannya berbuat terlampau banyak. Itu membuang waktu, dan waktu baginya adalah sangat penting pada saat-saat itu, karena tiba-tiba saja ia ingin melihat apakah gadis yang sedang sakit itu telah menjadi berkurang atau bahkan menjadi semakin keras. Mudah-mudahan dukun tua itu mampu mengurangi penderitaannya, gumamnya di dalam hati. Namun dengan demikian, nafsunya untuk segera melihat perkelahian itu berakhir menjadi semakin besar. Ia ingin segera meninggalkan tempat itu dan pergi ke Sentong Tengen melihat gadis Panawijen yang telah menggemparkan istana Tumapel itu. Ketika aku Tunggul Ametung itu berpaling, dilihatnya Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ken Arok itu pun segera menemukan perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkelahian itu. Karena itu, maka ia pun menjadi berlega hati. "Apa?" desis Tunggul Ametung. Ken Arok terkejut mendengar pertanyaan itu, sehingga tanpa sesadarnya ia menyembah. "Ampun tuanku, hamba tidak apa-apa. Ada sesuatu yang kau lihat?" "Hamba tuanku, Witantra mau mati." "Tidak tuanku, Kakang Witantra merubah tata geraknya." "Anak yang bodoh itu masih saja membuang-buang waktu. Ia takut kuda Sempana lecet kulitnya. Apa pedulinya kalau kuda Sempana sendiri bertempur dengan sepenuh tenaganya, bahkan dengan kasar dan keras?" Ken Arok tidak menjawab. Ia hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun tiba-tiba mata Ken Arok itu pun terbelalak. Bukan saja Ken Arok, tetapi hampir semua orang yang berada di tepi arena itu, apalagi Tunggul Ametung sendiri. Sesaat ia terdiam seperti patung, namun kemudian mulutnya berdesis. "Gila kuda Sempana itu!" Tetapi kuda Sempana berbuat terus. Ia sudah bertekad untuk membunuh atau dibunuh, sehingga karena itulah maka tidak ada pilihan lain daripada melepaskan puncak kesaktiannya, Aji Kalabama.
Apa yang dilakukan oleh kuda sempana benar-benar mengejutkan para perwira dan kesatria yang berada di luar arena. Segera mereka memaklumi apa yang akan dilakukan oleh kuda sempana. Sebagian dari mereka menjadi cemas, heran, dan sebagian lagi merasa aneh bahwa kuda sempana memiliki kekuatan yang akan disalurkan lewat sebuah ilmu yang pasti dahsyat sekali. Namun mereka masih harus menilai sampai sejauh mana kekuatan itu dapat menembus kekuatan lawannya. Bahkan ada di antara mereka yang terpaksa menahan nafasnya. Mereka yang merasa dalam dirinya tidak memiliki rangkapan apapun selain kekuatan-kekuatan tenaganya serta keterampilan geraknya menjadi ngeri. Apakah Witantra akan mampu melawan kuda sempana dalam puncak kekuatannya? Mereka hanya mengharap keterampilan dan kelincahan Witantra sehingga ia mampu menghindari setiap sentuhan dari kekuatan yang akan dipancarkan oleh lawannya. Ketika kuda sempana merentangkan tangannya dan kemudian sekali meloncat ke udara sambil menggeram mengerikan, maka semua orang menjadi tegang. Bahkan demikian tegangnya Aku Tunggul Ametung, sehingga tanpa sesadarnya Aku itu bangkit berdiri dengan serta-merta dan gigi gemeretak. Lama-lama terdengar suaranya yang seolah-olah ditelannya kembali. Kalabama. Sebenarnya Tunggul Ametung adalah seorang sakti yang luas pengetahuan serta pengalamannya, sehingga dengan gerak-gerak pemusatan tenaga, segera ia mengenal bahwa kuda sempana telah menyiapkan sebuah ilmu yang mengerikan, Kalabama. Dengan cemasnya Tunggul Ametung memandangi Witantra yang betapa terkejutnya melihat lawannya memusatkan segenap kekuatan lahir batinnya dalam sebuah aji yang sangat dahsyat. Sekilas Witantra melihat Aku Tunggul Ametung berdiri dan Ken Arok menegakkan kepalanya dengan mata yang terbelalak. Disadarinya apa yang sedang dihadapinya. Ternyata kuda sempana benar-benar telah menempatkan dirinya dalam pertempuran antara hidup dan mati. Alangkah mahalnya nilai gadis itu bagi kuda sempana, desis Witantra di dalam hatinya. Namun ia tidak dapat membiarkan dirinya binasa, tidak dapat membiarkan dirinya lumat digilas oleh nafsu kuda sempana yang menyala-nyala. Nafsu untuk menguasai apa saja yang dikehendakinya tanpa mempertimbangkan keperluan, hak, dan kepentingan orang lain. Witantra adalah seorang prajurit yang pilih tanding, seorang yang hampir seluruh hidupnya diserahkan dalam satu perjuangan dalam lingkungan keprajuritan. Karena itu, maka adalah sudah diketahuinya, sudah diduganya bahwa suatu ketika ia akan berhadapan dengan bahaya yang mengancam jiwanya. Karena itulah, maka Witantra pun telah menyiapkan dirinya menghadapi bahaya-bahaya yang demikian. Demikianlah ketika ia melihat kuda sempana menyiapkan dirinya dalam puncak ilmunya, maka Witantra pun segera merendahkan dirinya pada kedua lututnya, digenggamnya kedua tangannya, dan disilangkannya kedua lengannya di muka dadanya. Sesaat Witantra terpaku di tempatnya, seolah-olah kedua kakinya menghunjam ke dasar bumi. Wajahnya menegang dan tubuhnya seperti menjadi kejang. Namun sesaat kemudian terpancarlah dari wajahnya seakan-akan ungkapan dari kekuatan yang terhimpun di dalam dirinya.
Ketika Tunggul Ametung melihat sikap dan kemudian wajah Witantra yang tegang itu, tiba-tiba ia menarik nafas dalam-dalam. Kengerian yang membayang di matanya kini telah berkurang. Dengan demikian, maka Witantra pun memiliki bekal untuk melawan Aji Kalabama. Dan bahkan Tunggul Ametung itu pun berdesis meskipun seolah-olah hanya di dalam mulutnya. Ayolah Witantra, apapun kekuatanmu itu, lawanlah Kalabama dengan sekuat tenaga. Bukankah kau tengah menyiapkan Aji Bajrapati? Namun waktu seakan-akan berjalan cepat sekali. Yang mereka lihat kemudian adalah kuda Sempana menggeram dahsyat dan dengan sebuah loncatan yang cepat, secepat petir meloncat di langit, tangannya menyambar dada Witantra. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.